Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau bikin konten lagi tentang ngelengkapi koleksi ya teman-teman ya. Jadi ini aku beli Cana Maru, variannya Yellow Sentarum ya. Dari sononya bilangnya Yellow Sentarum. Terus bagaimana cananya? Ini aku beli di harga 100.000 ya. Jadi memang sedikit lebih mahal ya, karena size-nya itu kurang lebih ya mungkin sekitar 11 sampai 13 cm ya, kira-kira segitu. Kalau di tempatku harga ikan-ikan segitu tuh kalau nggak salah dijual harga kurang lebih sekitaran harga 50 sampai dengan 100.000, tapi ini aku dapat harga 100.000 ya. Jadi harganya udah ikan yang single tank ya, udah disortir juga ya. Jadi nggak perlu capek-capek sortir. Bagaimana, langsung kita lihat ikannya speknya kayak gimana. Oke teman-teman, ini cananya ya, nih si Maru Yellow Sentarum ya. Tuh, ini kira-kira size kurang lebih 13-an lah ya. Tuh ya. Ini ikannya pucat ya, barnya pudar ya karena stres juga ya di dalam sini ya. Ini ku coba ku aklimasi dulu, nanti baru kita review ya. Kita aklimasi dulu biar suhunya menyesuaikan dengan suhu air yang ada di tempatku juga. Oke, nanti ku lanjut kontennya saat ikannya udah diaklimasi ya. Ini prosesku aklimasi dulu ya. Tuh kayaknya banyak kotorannya ya. Aku nggak tahu dia muntah atau memang air dari si penjualnya yang kotor ya. Tuh, sepertinya sih nggak muntah sih, air dari penjualnya yang kotor. Ini ku aklimasi ya. Ini garis babynya masih terlihat tuh ya. Jadi ini tandanya ikannya masih muda, ini masih babyan ya. Ini katanya baru dipelihara kurang lebih sama ownernya itu 3 bulan. Mungkin ya dari size 3 cm kali ya ini ya. Dia pelihara ya. Jadi mungkin kira-kira umur ya kira-kira kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini. Ini proses aklimasi. Tuh. Di dalam ini aja respon tuh, di dalam plastik deh. Karena di owner sebelumnya dia udah single tank. Inilah kelebihannya kalau ikan udah single tank ya, mentalnya udah lumayan bagus ya. Ini air ku kasih setengah dulu. Terus itu ada namanya apa ya, lupa aku. Siri gading ini udah adaptasi kali siri gadingnya dengan akuarium ya, kondisi air ya, kondisi basah, makanya akarnya udah banyak tuh. Sebelumnya nggak sebanyak itu akarnya. Jadi udah adaptasi, udah bagus lah. Intinya nggak cepat busuk. Kalau pakai siri gading intinya harus ada daun yang keluar dari permukaan air. Jadi jangan terendam semua. Kalau terendam semua biasanya cepat busuk ya. Tapi kalau ada yang keluar pasti pertumbuhannya akan lebih bagus. Ini kan ada yang keluar tuh, ada yang keluar kan. Nah itu biasanya pertumbuhannya bagus. Ya minimal ada di permukaan. Kalau enggak cahayanya bagus ya, cahaya akuarium yang digunakan intensitas cahayanya tinggi, biasanya pertumbuhan siri gadingnya akan bagus juga. Fungsi dari siri gading apa? Untuk mengurangi kadar amonia ya teman-teman ya. Kadar amonia itu jadi berkurang juga, nggak terlalu tinggi. Itu sih sebenarnya, itu aja. Jadi ikannya jadi lebih nyaman ya. Oke, kita tunggu aklimasi kurang lebih 5 menit aja lah, nggak usah lama-lama ya. Nanti sepertinya ikan yang kurilis ikannya aja, jadi airnya aku buang yang di plastik ya, karena kotor nih airnya. Oke teman-teman, ini udah saya rilis ya. Cuman ini kenapa jadi mager, karena tadi pas aku rilis kan sempat ku pegang ikannya ya pakai tangan ya, karena airnya kotor kan. Loncat dia. Tadi loncat ke bawah. Jadi agak-agak mager ini. Ini mungkin kira-kira ya 1 hari aja lah, 1 hari mungkin ikannya bakal aktif lagi ya, karena kuliah mentalnya sih bagus sih. Itu barnya ya. Tuh, penasaran dia ternyata. Penasaran dengan kamera. Tuh, ini mentalnya bagus sebenarnya ya. Cuma mungkin masih
adaptasi dengan lingkungan baru. Di sini lampu pencahayaannya terang sekali, kedua suhu air, pH juga kan, jadi mungkin butuh adaptasi ya. Ini untuk barnya rapi ya teman-teman ya, Simet 77 ya. Barnya itu angka 9 ini kalau kulihat ya. Nanti adalah aku kasih fotonya, kalau nanti aku kasih fotonya kalau masih ada ya tadi ya fotonya dari si sellernya ya. Itu coba kita goda-goda ya, cuma masih agak-agak takut soalnya dia tuh, masih agak-agak takut. Ini kayaknya butuh waktu mungkin ya 1 hari sih, 1 kali 24 jam mungkin udah mulai aktif lagi ya, udah mulai makin berani tuh. Sebenarnya sih berani dia nyamperin nih tuh. Kita lihat dari atas aja ya biar nampak barnya tuh kan, rapi ya, simetnya rapi, makanya harganya agak lebih mahal ya, 100.000 aku. Terus barnya itu sampai bawah. Biasanya kan YS tuh kadang barnya itu nggak sampai bawah ya, terpotong di tengah ya. Ini sampai bawah, bagus nih. Makanya tadi langsung ku langsung ku datengin aja tadi si sellernya. Sebenarnya aku tadi nggak nyari, cuma pas ada postingan ada orang nyari cana, sellernya posting, sellernya komen. Kebetulan aku lihat ikannya menurutku bagus, ku tanya simet enggak, simet katanya, simet 77. Pas ku samperin betul simet 77, simetnya rapi ya, barnya pun bersih ya tuh, kanan kiri sama bentuknya ya. Jadi gitu ya, kalau beli ikan ya minimal ya kita cari yang bagus sekalian, apalagi pilih baby ya. Kalau pilih baby kan kita belum tahu ya bakat cabungnya bagus atau enggak gitu kan, kita belum kelihatan ya. Kalau masih baby seses 13-an ya, 13-14-an tuh belum ketahuan ya. Tuh ya, kelihatan ya, barnya aja udah mulai terlihat ya, padahal masih baby udah mulai terlihat agak tebel. Nah di situ kan masih kurang terlihat. Lebih baik sih kalau aku pribadi cari yang simet aja dulu ya, cari yang simet, karena kan simet kan apa ya, dilihat pun lebih cantik ya, karena kita nggak bisa lihat mana yang cabung mana yang enggak kan, karena masih terlalu kecil kan. Kecuali size 17 mungkin udah nampak cabungnya ya, atau enggak udah tua lah ikannya tuh. Saya bilang rapi kenapa, karena jaraknya itu nggak jauh-jauh ya. Kadang ada cana yang simet, cuman antara bar itu kadang ada selah ya, jadi ada ruang kosong. Nah itu kadang yang bikin nggak cantik ya tuh, masih butuh proses adaptasi tuh. Ini bar sebelah kanannya tuh ya. Jadi gitu ya kalau aku cari. Lagian kan aku kan beli maru ini yes, ini kan nggak banyak, cuma satu kan. Jadi setiap ikan aku punya satu, jadi ya sebisa mungkin kita pilih. Kalau kita udah tahu mana yang ikan yang bagus mana yang enggak kan, kita ya pilih yang terbaik lah menurut kita ya itu. Jadi sekalian aja. Nah kalau mau murah yang terbaik ya kita risikonya yang ngambil dari seses kecil kayak gini. Cuman ya itu bakat cabungnya bagus atau enggak kan kita belum bisa tahu gitu. Kalau budget lebih up lagi ya cari yang size kira-kira 17. Biasanya harga-harga segitu kalau udah mulai cabung kadang bisa dihargai 500 gitu, bahkan ada yang sampai 1 juta ya. Itulah kalau budget low budgetin kayak saya ini ya cari yang baby aja. Lagian lebih, menurutku kalau aku pribadi lebih seru ya teman-teman ya, lebih seru pelihara cana itu dari baby gitu. Jadi di situ kita sambil belajar cara memelihara, karena setiap cana itu kadang berbeda-beda ya perlakuannya gitu ya. Makanya dari situ kita sambil belajar. Kalau ada terjadi apa-apa pun risiko kerugiannya tuh sangat minim. Nah, kalau kita udah beli beli yang jadi kita nggak paham cara perlakuannya, cara peliharanya, walaupun kadang bunga udah tebel
banyak yang bilang bunga udah tebal, udah bagus, itu masih ada kemungkinan bisa hilang kalau cara pemeliharaannya kurang tepat, ya seperti itu. Makanya kita lebih baik kalau pemula-pemula seperti saya ya pelihara dari baby. Nah, risikonya lebih minim, kita bisa belajar, kita bisa sambil mengenali karakternya. Yang penting itu teman-teman, kita bisa mengenali karakternya dikit demi sedikit itu. Lama-lama kan kita makin paham nih, karena ini kan pertama kali juga aku pelihara YS ya, pelihara YS, jadi belum tahu betul karakter si YS ini seperti apa tuh. Kenapa dikasih background putih? Karena aku ikuti owner yang lama ya, di owner lama pun banyak ikannya yang dikasih background putih, substrat pasir malang merah, barnya bisa tebal juga kok. Tadi kulihat itu bisa bagus juga kok, bisa aja bagus, bisa keluar cabung juga kok kulihat yang dia pelihara ya. Jadi ya kita kalau seperti itu berarti kita lihat juga ikannya ya, ikannya sama bar yang nggak mau naik tebelnya, kita udah progres pakai pakan masih nggak naik ya, mungkin kita ganti background. Pokoknya kita lihat karakter ikannya, karena setiap ikan kadang berbeda-beda walaupun jenisnya sama. Seperti itu biasanya sih gitu. Jadi harus mengenali ikan masing-masing, baru kita mencari treatment yang cocok untuk dia. Nah, gitu. Kita bisa lihat dari berbagai channel, berbagai yang orang yang apa ya, mengedukasi tentang cara perawatan yellow sentarum ya. Nah, di situ kan banyak cara tuh. Nah, kita tinggal pilih nih, kita coba mana yang paling cocok dengan kondisi ikan kita, lingkungan kita. Tuh ya, 1 2 3 4 6 7 ya, ada 7. Ini PR-nya tinggal bikin dia, mungkin PR-nya naikin dia size-nya agak mungkin kira-kira sekitar 17 ya, 17 kita progres sampai size 17 ya. Kayaknya masih bisa di tank ini dia sampai ukuran 17 ya, karena Maru ini pakai apa ya, akuarium kecil pun pertumbuhannya kadang cepat juga. Karena kalau yang YS ini kulihat postur badannya lebih panjang, makanya sering kejadian YS ini gigit ekor, karena ikannya terlalu galak saat dia melihat ekornya sendiri, karena dia panjang ya badannya ya, jadi gigit ekor biasanya sih gitu. YS ini kan terkenal Maru ya, nggak cuma YS ya, Maru ini terkenal ikan yang galak juga. Makanya bagusnya sih ikan jangan terlalu galak ya kalau menurutku ya, karena risikonya tinggi. Karena kalau udah gigit ekor katanya untuk sembuh susah ya, nanti sembuh nanti kumat lagi katanya sih seperti itu. Oke, mungkin itu aja konten hari ini tentang permaruan khususnya yellow sentarum ya. Nanti progres kedepannya bakal ku update ya jika dia ada perubahan ya. Oke, bye bye. Ini udah mulai aktif nih, tuh udah mulai berani ya, tuh udah mulai berani kedatangan manusia. Biasanya sih ses baby kayak gini barnya sering belum terlihat, tapi ini udah mulai terlihat. Cuman yang tengah itu ya, yang tengah itu agak tebel ya barnya, yang nomor 3 dari depan itu. Yang kanan juga sama. Gitu, ukurannya ada yang nggak sama. Kalau bisa sama ya, dari besar ke kecil lebih perfect ya mungkin ya. Bye bye.